Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita memasuk hadirat Tuhan dengan puji-pujian kita. Kita menyanyikan pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau. Haleluya. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keindahan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita mau nyanyikan pujian ini lagi. Dan kita siapkan hati kita. Sungguh-sungguh kita mau menikmati Tuhan di dalam ibadah kita. Haleluya, haleluya. Korban pujian, Glory, haleluya. masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu, Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. amin. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keindahan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Haleluya. Kita sembah Tuhan. Kita mau siap untuk memuji Tuhan, menikmati hadirat-Nya, menikmati Tuhan. Haleluya. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan
inilah yang menjadi pernyataan kami kepadamu Tuhan hari ini, bahwa tetap keinginan dalam hidup kami adalah untuk menyembah Engkau, karena hanya satu-satunya Allah dalam hidup kami yang telah menyelamatkan kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, hari ini kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau beribadah lagi Tuhan. Kami mau memuji menyembah Tuhan, mau dengar firman-Mu Tuhan. Isi kehidupan kami terus dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Dan kami terus mau memuji menyembah Tuhan. Dan isi kami terus dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu, agar hidup kami layak di hadapan Tuhan. Menjadi orang-orang yang hidup berkenan, kekudusan memenuhi kehidupan kami. Bertakhtalah dalam puji-pujian yang akan kami naikkan Tuhan pada hari ini, dan biarlah hati kami penuh dengan sukacita menaikkan pujian, pengagungan dan penyembahan bagi Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita mau memuji-muji Tuhan. Kita senangkan hati Tuhan dengan puji-pujian kita, dengan nyanyian syukur kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Tahukah kau bahwa kau rumah Allah, dipenuhi dengan kesucian, dipenuhi dengan kesukaan, dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Haleluya, nyanyikan pujian ini. Tahukah kau bahwa kau rumah Allah? Dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Haleluya. Kesucian dipenuhi dengan kemuliaan. Engkaulah rumah Allah yang kudus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang tinggal di dalam aku. Amin. Tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus yang tinggal di dalam aku, yang tinggal di dalam hidup saudara. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku.
biarlah hidup kita selalu memuliakan Tuhan. Kita juga mau menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan, sebab Dia adalah sobat kita, Dia yang tahu hidup kita. Kita mau nyanyikan pujian, ku mau ceritakan cintanya Tuhan Yesus. Haleluya. Ku mau ceritakan cintanya Tuhan Yesus, sejak ku datang di bawah kakinya. Dia lahirkan hidupku jadi baru terus, dan beri dalamku kerajaan Allah. Tiada sobat yang seperti Yesus, tiada sobat seperti Tuhan. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang. Tuhan jaga saya terus. Haleluya. Tiap hari Dia berikan ketentuan baru. Amin. Dia berikan ketentuan baru oleh sembahyang dan baca Alkitab. Sungguh sobatku, Yesus cinta padaku sampai masuk dalam zaman damai genap. Amin. Tiada sobat yang seperti Yesus, tiada sobat seperti Tuhan. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang. Tuhan jaga saya terus. Tiada sobat yang seperti Yesus, yang selalu setia kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Tiada sobat seperti Tuhan. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang. Tuhan jaga saya terus. Dialah sobat yang setia, yang selalu menolong kita. Puji Tuhan. Hidup kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus, dan biarlah hidup yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Hidup kita ini kita mau pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita menyembah Tuhan sampai tiba waktunya kita ada di dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus.
apapun keadaan kita, Dia tetaplah Allah yang setia, Dia tetaplah Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Ku sembah Engkau Yesus. Haleluya. Hanya Yesus saja yang layak untuk kita sembah, untuk kita tinggikan. Haleluya. Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus. Haleluya. 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 Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Haleluya, terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Kau Allah Sang Pencipta dan yang membuat kami bisa ada sampai saat ini. Kasih setiamu nyata kami alami, sungguh Engkau baik. Saat ini ada kesempatan lagi yang Kau berikan untuk kami dapat mendengarkan, mempelajari, bahkan kesempatan untuk mempraktikkan firman-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu ya Tuhan sebagai perlindungan bagi kami, pimpinan bagi kami dan kekuatan kami menjalani kehidupan yang Kau percayakan. Hamba-Mu yang Kau siapkan dengan hikmat urapan-Mu, Kau pakai sehingga isi hati-Mu disampaikan dan kami menerimanya dengan penuh sukacita. Ini doa syukur kami, terima berkat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan, dan saatnya sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam surat Galatia. Galatia pasal 5, Galatia pasalnya yang kelima. Saya akan membaca mulai dari ayat 19 sampai 21.
tema firman Tuhan, perbuatan daging tak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perbuatan daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mari kita baca bersama-sama Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, pada bagian-bagian ini, Rasul Paulus sedang menjelaskan kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Galatia, bagaimana mereka karena iman kepada Yesus Kristus telah dimerdekakan. Jadi iman kepada Yesus Kristus memerdekakan kita yang beriman, yang percaya kepada Yesus Kristus dari peraturan-peraturan atau ketetapan-ketetapan yang kita bisa lihat di dalam Taurat. Jadi yang pertama Rasul Paulus menjelaskan bahwa setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita dibebaskan, dimerdekakan dari upacara-upacara atau peraturan-peraturan tertentu di dalam hukum Taurat. Nah, contoh yang kita bisa lihat adalah dari sunat. Lalu dari peraturan orang-orang Yahudi yang melarang mereka makan bersama dengan orang yang bukan Yahudi. Dan begitu banyak peraturan-peraturan lain yang ada pada mereka. Jadi setelah kita percaya Yesus, maka kita tidak perlu menambahkan upacara-upacara atau peraturan-peraturan tertentu, atau mungkin kita sebutkan cara hidup orang Yahudi. Kita hidup saja dengan cara hidup atau budaya kita sepanjang itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan memerdekakan kita dari dosa, dari hukuman dosa, dari perbuatan dosa. Inilah yang dibahas oleh Rasul Paulus di ayat-ayat sebelumnya. Dan setelah kita dimerdekakan dari upacara-upacara atau peraturan-peraturan tertentu dalam Taurat, dari dosa, dari hukuman akibat dosa, maka jangan mau lagi dikatakan di situ diperhamba oleh dosa, atau jangan mempergunakan, saya baca ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi setelah kita dimerdekakan dari upacara-upacara, peraturan-peraturan tertentu dari Taurat, lalu kemudian dari dosa, dari hukuman akibat dosa, jangan kita gunakan kesempatan itu, kebebasan itu, kemerdekaan itu untuk hidup di dalam dosa. Melainkan, biarlah dikatakan di ayat 16, kita tidak lagi menuruti keinginan daging. Jadi maksud daripada Tuhan memerdekakan kita dari dosa, dari upacara-upacara, peraturan-peraturan Taurat tertentu ya dari Taurat itu, atau dari cara hidup yang dijalani oleh orang Yahudi, maka jangan sampai kita kembali lagi kepada dosa. Jangan sampai kita kembali lagi ke peraturan-peraturan tersebut, upacara-upacara tersebut yang tidak menyelamatkan. Tetapi baiklah kita pakai kesempatan kita, kemerdekaan kita yang sudah diberikan oleh Tuhan karena percaya kita kepadanya, itu sebagai satu kesempatan untuk hidup menurut roh, menurut Tuhan. Tadinya memang kita hidup dalam perbuatan-perbuatan daging. Lalu iman percaya kita kepada Yesus
membuat kita dimerdekakan, dimampukan untuk bisa merdeka lepas dari keinginan-keinginan daging tersebut. Jadi kita tidak harus mengikuti atau melakukan keinginan daging tersebut. Kepada kita sudah diberikan kemampuan, kepada kita sudah diberikan kemerdekaan dari hal itu. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, biarlah kita pakai kemerdekaan kita itu bukan lagi sesuai keinginan daging. Tetapi kita pakai untuk hidup oleh roh. Kalau kita melihat beberapa keterangan tentang perbuatan daging, jadi perbuatan daging ini itu harus tidak ada lagi pada kita, tidak kita ikuti lagi setelah kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai kemerdekaan kita dari dosa itu, jadi karena ada kemerdekaan dari hukuman dosa, ada jalan keluar kalau kita minta ampun kepada Tuhan Yesus, atau kita sudah dimerdekakan tadi dalam surat Galatia ini khususnya membahas tentang dimerdekakan dari peraturan-peraturan tertentu, upacara-upacara Taurat. Maka kita jangan lagi memberikan atau memasukkan diri kita untuk diperhamba oleh hal-hal yang Tuhan sudah merdekakan kita dari hal itu. Dalam hal ini kita membahas perbuatan daging. Jadi perbuatan daging, Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan sudah memberikan kepada kita kemerdekaan dari perbuatan-perbuatan daging, perbuatan dosa tersebut. Tuhan juga sudah memberikan kita pengampunan akibat perbuatan-perbuatan daging yang seharusnya kita ada di dalam kebinasaan, dalam hukuman, tetapi Tuhan kemudian memerdekakan, melepaskan kita dari hukuman tersebut. Nah, dan sekarang setelah kita merdeka, maka jangan lagi melakukan perbuatan-perbuatan daging. Tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa hal yang kita lihat, bahwa perbuatan daging, kalau kita mau lihat apa itu perbuatan daging, di ayat 17 dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Jadi keinginan daging, keinginan daging kita ini, tubuh kita ini, dia mempunyai keinginan, di mana keinginannya tersebut bertentangan dengan keinginan roh, keinginan Tuhan. Tadi kita sudah bahas bahwa ketika Tuhan memerdekakan kita dari dosa, maka tentu saja Tuhan berkeinginan kita tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan daging. Tapi daging kita ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, dia kan masih hidup, masih ada tubuh kita ini. Waktu Tuhan menyelamatkan kita dari dosa, kita tidak diberikan tubuh yang lain, masih tubuh yang sama. Di tubuh yang sama inilah kemudian Roh Kudus berdiam dan memberikan kepada tubuh ini kesadaran akan pentingnya kehidupan kudus. Tetapi kan kita masih punya keinginan tubuh ini. Tubuh ini kan belum berubah menjadi tubuh kebangkitan. Masih tubuh yang sama walaupun kita sudah bertobat, walaupun kita sudah penuh Roh Kudus, kan Roh Kudus itu memenuhi tubuh yang sama. Jadi dia punya keinginan. Tentu yang membedakan orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus, tidak didiami Roh Kudus adalah kepada dia tidak diberikan kemampuan atau kesadaran untuk hidup tidak menuruti keinginan daging. Tetapi bagi kita yang sudah dimerdekakan, lebih-lebih lagi yang Roh Kudus sudah berdiam dan memenuhi kita, maka ada keinginan dari roh itu yang tentu berlawanan dengan keinginan daging. Jadi daging itu tidak akan kalau kita tidak kendalikan, tidak kita kuasai, kita tidak lawan dia, kita tidak tolak dia, maka daging ini mempunyai keinginan yang berbeda dari keinginan roh. Lalu yang berikutnya di ayat yang ke-18 dikatakan bahwa perbuatan daging itu, ayat 18 saya baca dulu dari Galatia pasal 5, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kalau kita memberi diri kita dipimpin oleh roh,
maka kita tidak hidup lagi di bawah keinginan daging itu. Kita dimerdekakan, dimampukan untuk tidak melakukannya. Lalu dideskripsikan ya, disebutkan ya, contoh-contoh perbuatan daging, ya di ayat yang ke-19 yang kita tadi sudah baca, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Masih ada beberapa hal keinginan daging yang berlawanan. Jadi waktu Tuhan memerdekakan kita dari dosa, dari hukuman dosa, maka Tuhan tidak mengajak kita untuk melakukan hal-hal ini lagi atau memimpin kita. Justru Tuhan mau lewat Roh-Nya yang kudus, kita meninggalkan perbuatan-perbuatan daging ini. Tuhan tidak berkenan kepada percabulan. Tuhan tidak memimpin kita kepada kecemaran. Tuhan tidak menuntun kita kepada hawa nafsu. Tapi hal-hal itu ada sebagai keinginan, kemauan, perbuatan ya dari daging kita ini, tubuh kita ini. Nah, itulah yang ada pergumulan ya. Ada pergumulan yang harus kita bisa menangkan. Bukan pergumulan kepada orang lain, tetapi pergumulan di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa mematikan perbuatan-perbuatan daging, mengendalikan perbuatan-perbuatan daging. Jadi perbuatan daging itu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Perbuatan yang berlawanan dengan perbuatan roh atau keinginan roh. Jadi keinginan daging itu bagaimana kita kemudian menerangkan perbuatan daging itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Adalah keinginan yang berlawanan dengan keinginan Tuhan. Dan diberikan contoh-contohnya. Dengki ya, jadi tidak ada. Kalau misalnya seseorang menjadi dengki, itu tidak Tuhan kehendaki. Itu berlawanan dengan yang Tuhan inginkan. Berlawanan dengan tujuan Tuhan memerdekakan kita dari perhambaan. Ya, peraturan-peraturan tadi ya, upacara-upacara ya Taurat tersebut mengeluarkan kita dari perbuatan dosa dan hukuman karena dosa. Dan setelah kita dimerdekakan, ya Tuhan tidak mau kita hidup lagi di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sudah dimerdekakan. Tetapi jemaat di Galatia, mereka mau dijajah lagi ya oleh cara hidup Yahudi. Mereka mau kembali lagi kepada sunat, ya kepada upacara-upacara, kepada peraturan-peraturan tertentu dari orang Yahudi. Sementara Tuhan sudah memberikan sesuatu yang lebih baik dalam keselamatan kita. Karena memang Taurat tidak bisa menyelamatkan kita. Karena Taurat menuntut kita harus melakukan ya dengan kebaikan kita, dengan perbuatan kita. Baru kita bisa dibenarkan dan tidak seorang pun yang mampu melakukannya. Artinya tidak seorang pun yang mampu dibenarkan atau berkenan kepada Tuhan dengan perbuatannya, dengan kekuatannya sendiri. Kita memerlukan anugerah. Kita memerlukan belas kasihan Tuhan. Karena itulah Tuhan membebaskan kita dari upacara-upacara, peraturan-peraturan tertentu Taurat tersebut. Membebaskan kita dari dosa. Tapi setelah kita dibebaskan dari dosa, ternyata contoh soal adalah jemaat Galatia. Mereka mau kembali lagi kepada peraturan-peraturan upacara-upacara Taurat. Jadi Tuhan berkata ya, kemudian melanjutkan ya, jangan sampai seorang yang sudah dimerdekakan dari dosa itu mau kembali lagi menggunakan kemerdekaannya, menggunakan anugerah Tuhan, menggunakan pengampunan dosa itu untuk berbuat dosa. Karena dia pikir bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya. Seberapa banyak dia berdosa, maka sebegitu banyak juga Tuhan akan mengampuni dosanya. Dan inilah yang dikatakan, kalau orang tersebut, kalau anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang Tuhan sudah merdekakan, mau lagi kembali ke perhambaan dosa, maka Alkitab mencatat, kalau kita baca di ayat yang ke-21, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu,
bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi, kalau orang yang sudah dimerdekakan itu dari dosa itu, sekarang kita lebih spesifik lagi dari perbuatan daging itu, ya. Tadinya kalau kita tidak dimerdekakan oleh iman percaya kita kepada Yesus, maka kita akan selamanya ada di dalam perbudakan atau penguasaan dosa. Ada di dalam ya tekanan atau di dalam hukuman dosa. Tetapi Tuhan sudah membebaskan kita dari semuanya itu. Tetapi kalau orang yang sudah dimerdekakan itu mau ya dia kembali melakukan perbuatan dosa, perbuatan daging, maka dikatakan siapa yang melakukan itu ya, jadi kalau perbuatan daging itu masih ada pada orang yang sudah dimerdekakan dari perbuatan daging itu, maka dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, dari perbuatan daging, tapi kemudian dia tetap mau mengikuti perbuatan dagingnya, tubuhnya yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari ya, ketika Adam dan Hawa melakukan perbuatan daging, sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Tuhan katakan jangan makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi Adam dan Hawa, keinginan dagingnya, ya, keinginan matanya, keinginan mereka, tubuh mereka adalah memakan itu. Kan berlawanan. Kalau Tuhan katakan jangan makan. Tapi perbuatan daging, keinginan dagingnya, jadi keinginan dari tubuh mereka itu, daging mereka itu, adalah untuk memakan buah itu. Dan ketika mereka menuruti atau tidak bisa mengendalikan, melawan keinginan daging mereka, maka yang terjadi adalah mereka melakukan perbuatan daging, perbuatan dosa. Dan itulah yang menyebabkan mereka diusir dari Taman Eden. Jadi saya coba menyampaikan Bapak Ibu Saudara-saudari ya, bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan daging, maka dia tidak punya tempat di kerajaan Allah. Dia tidak punya ciri-ciri kerajaan Allah. Sehingga dia tidak berlayak, ya, dia tidak mendapat bagian, dia nggak bisa. Karena apa? Berbeda. Kerajaan Allah itu kan suci. Kerajaan Allah itu kan adalah perbuatan roh. Jadi kita yang mau masuk dalam kerajaan Allah itu harus bisa menanggalkan perbuatan daging. Harus bisa mengendalikan perbuatan daging. Tapi kalau sudah daging kita yang mengendalikan kita, maka kita akan diusir dari kerajaan Allah. Maka Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Karena apa? Mereka tidak bisa mengendalikan perbuatan daging, perbuatan tubuh mereka, keinginan daging mereka. Mereka ternyata lebih menaati, menuruti, lebih menghidupi, ya, lebih mengutamakan, lebih mendengar keinginan daging mereka daripada mendengar keinginan roh, keinginan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau ya kita yang sudah dibebaskan dari dosa, dari hidup lama kita, tapi kemudian perbuatan daging ini belum bisa kita matikan, kendalikan, maka ada bahaya. Karena perbuatan daging itu akan membuat seseorang dikeluarkan dari kerajaan Allah. Tidak mendapat bagian. Sama seperti Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden. Kalau kemudian kita maju lagi di 1 Korintus 15 ayat 50, saya bacakan 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Secara sederhana kan perbuatan daging ini ya keinginan tubuh kita kan. Keinginan daging kita ini, tubuh kita ini. Jadi keinginan daging itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, kan keinginan tubuh kita ini yang berlawanan dengan keinginan Tuhan. Memang ada ya bagian dalam tubuh kita ya keinginan misalnya untuk keinginan misalnya ya untuk makan ya. Itu
Tapi dia bisa jadi berlawanan ketika keinginan makan itu lalu membuat seseorang menghalalkan semua cara untuk melakukannya, atau dia memakan misalnya makanan yang tidak boleh dimakan. Misalnya makanan ya darah. Tapi karena dia katanya jadi enak begitu ya kan. Jadi kan itu kan keinginan daging. Sebenarnya kan secara normal, secara alamiah ya namanya tubuh kan pasti ada keinginan dagingnya. Keinginan tubuh ini. Sepanjang kita masih hidup berarti keinginan tubuhnya masih ada. Dikatakan firman Tuhan bahwa bahkan tubuh dan darah kita ini. Tadi kita bicara keinginannya kan. Dari mana keinginannya ada? Ya karena adanya tubuh. Adanya daging itu. Ternyata tubuh dan darah kita ini yang kita ada sekarang ini, yang sekarang kita bisa pegang ini, ya, yang kita orang bisa lihat ini, itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Kita akan diberikan tubuh yang baru, daging yang baru, tubuh yang baru dari sorga, dari Tuhan. Jadi kita bisa mengerti, sedangkan tubuhnya saja tidak masuk di dalam kerajaan sorga, ya kita tidak masuk dalam kerajaan Allah dengan tubuh yang sekarang ini. Tubuh yang sekarang ini akan binasa. Kalau dia masih hidup sampai kedatangan Yesus, tubuh yang sekarang ini akan diubah. Jadi bukan dengan tubuh yang sekarang ini. Dengan tubuh ini saja tidak masuk dalam kerajaan Allah, apalagi keinginannya. Keinginannya. Jadi kita harus memandang, kita harus bisa mengendalikan keinginan daging, perbuatan daging ini. Tapi memang hal yang menarik untuk kita pikirkan adalah bahwa sepanjang kita hidup, keinginan daging itu pasti masih ada. Karena kan dagingnya masih hidup, tubuhnya masih hidup. Kalau dia mati, maka baru tidak ada lagi. Tetapi kita akan melihat ya bagaimana kita bisa mengendalikannya. Keinginannya itu jangan sampai ada keinginan daging yang berlawanan. Jadi keinginan daging kita ini kita harus taklukkan, tundukkan kepada keinginan roh, keinginan Tuhan. Jadi kita tidak bisa istilahnya menghilangkan. Karena kan masih hidup. Tubuh kita masih ada, kita masih hidup. Mulut kita masih pingin makan, mata kita masih pingin lihat yang enak-enak. Ya, telinga kita masih mau mendengar ya pujian begitu. Namanya keinginan daging kan daripada mendengar kritik pasti kalau namanya masih tubuh ya walaupun dia hamba Tuhan, siapapun dia ya pasti telinganya lebih suka dipuji daripada dihina. Telinganya lebih suka mendengar ya puji-pujian daripada mendengar kritikan. Namanya daging kan, tubuh. Tetapi kan kalau kita sudah didiami roh Tuhan, maka kan kita harus bisa mengendalikan, mengajar telinga kita ini. Kalau kau mau dipuji, kau juga harus besarkan, lapangkan hatimu untuk kritikan. Kalau kau dipuji-puji, ya, maka kau harus berpikir, betulkah pujian itu mendasarkan atau ya hanya untuk menyenangkan hati. Sebenarnya kenyataannya faktanya nggak begitu. Tapi untuk menyenangkan hati, maka orang sekitar kita atau orang di bawah kita melakukan hal itu. Jadi kan kita sebagai manusia yang roh Allah sudah ada dalam diri kita, mendiami tubuh kita, daging kita ini, maka kan kita nggak boleh menyerahkan ya seluruh keinginan daging itu ya kepada keinginan dagingnya. Harus ada campur tangan roh untuk menguasai, mengendalikan, dan memberikan kekuatan kepada daging kita ini. Sehingga bisa kita kendalikan keinginan daging dan taklukkan kepada keinginan dari Tuhan, keinginan roh itu. Jadi daging dan darah itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara-saudari, ini sesuatu hal yang menarik juga kita pikirkan. Jadi walaupun kita sudah dimerdekakan ya dari dosa, ya Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi ada satu tantangan dari kita untuk tidak menyerahkan kemerdekaan kita itu atau memakai kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam daging. Karena tujuan Tuhan memerdekakan kita adalah untuk memang kita seterusnya merdeka. Baik tadi ya kalau bagi jemaat di Galatia,
dibahas ya dua hal ini ya, dari peraturan-peraturan tertentu dari Taurat, upacara-upacara Taurat, lalu bersifat umum adalah dari dosa. Jadi Tuhan memerdekakan kita. Tapi kalau ternyata orang yang dimerdekakan ini udah dimerdeka ya, lalu kemudian dia memberi dirinya lagi dikuasai perbuatan-perbuatan daging, dia tidak bisa lagi mengendalikan keinginan-keinginan dagingnya, maka pada akhirnya dia tetap tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu dia satu bahayanya. Jadi ketika seseorang dimerdekakan, tetapi perbuatan-perbuatan daging itu masih menjadi sesuatu yang kuat, sesuatu yang jelas terlihat, sesuatu yang kontinu terus berkelanjutan ada pada dia, sesuatu yang mayoritas terjadi dalam hidup dia, sesuatu yang sehari-hari ada di dalam dia, sesuatu yang menguasai dia, sesuatu yang menjadi ciri khas pada dia, ya sifat-sifat tadi. Maka firman Tuhan katakan dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, perbuatan dagingnya itu. Jadi tidak ada kesombongan di sorga. Tidak ada ya. Karena kan gini, sifat itu kan harus harus menemukan orang untuk dia ada di situ, di sifat-sifat daging itu. Jadi karena dia perbuatan daging, tadi saya juga sudah sampaikan bahwa tidak ada lagi perbuatan daging. Karena apa? Di sorga itu tidak ada lagi daging dan darah. Tubuh kita ini tidak dengan tubuh seperti ini lagi kita masuk sorga. Tapi tubuh yang Tuhan akan berikan. Tubuh kebangkitan. Tubuh kemuliaan. Tubuh yang diubah. Tubuh yang tidak bisa mati lagi. Tubuh yang bukan dari tanah. Bukan dari dunia. Tapi dari sorga. Jadi tidak ada lagi keinginan daging di sorga. Tetapi dengan seperti itulah kita harus menyadari. Tadi saya katakan. Kalau begitu di dunia pun kita harus bisa mengalahkan, ya, menyalibkan keinginan daging kita ini, tundukkan pada Tuhan karena tidak ada perbuatan daging ya yang mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Jadi kalaupun seseorang sudah dimerdekakan dari hukuman dosa, tetapi dia tetap mendapat bagian ya, tetapi dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah, kalau dia memilih untuk kembali berbuat atau tunduk pada keinginan daging. Coba kita lihat Yudas pasal 1. Yudas pasal 1. Yudas 1. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Saya bacakan untuk kita. Yudas pasal 1. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi, sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Kita melihat di sini kan ada bersamaan. Orang Israel dimerdekakan Tuhan dari Mesir. Tetapi ternyata Tuhan membinasakan bagian dari mereka yang tidak percaya. Kan harusnya kalau sudah dimerdekakan dari Mesir, harusnya percaya dong. Tapi ternyata walaupun mereka sudah dimerdekakan dari Mesir, ada sebagian dari mereka yang tidak percaya. Dan orang-orang tersebut, Alkitab katakan dibinasakan oleh Tuhan. Jadi hampir sama. Jadi ketika seseorang sudah dimerdekakan dari perbuatan daging, harusnya kan dia merdeka dong. Ya, dia sudah tidak lagi dikendalikan oleh perbuatan daging. Dia tidak lagi hidup dalam perbuatan daging, keinginan daging. Tetapi kalau ternyata dia kembali tunduk pada keinginan daging, maka dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi itu yang menjadi pemikiran kita. Kita jaga hidup kita, ya, kita kendalikan dengan kekuatan dari Tuhan, ya. Kita mohon Tuhan menolong kita supaya kita bisa membuang, ya, atau mengendalikan keinginan-keinginan daging di dalam diri kita.
Kalau kita lihat, saya akan sampai pada bahasan kita yang terakhir. Kalau begitu bagaimana kita bisa mengendalikan keinginan daging ini? Dalam Galatia kita kembali lagi. Galatia pasal 5 ayat yang ke-24. Di situ kita lihat di Galatia pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-24. Saya baca untuk kita semua. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi ketika kita menjadi milik Kristus, menjadi percaya kepada Yesus, di situ sudah ada kemampuan. Jadi ada kemampuan. Tetapi begini Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan berarti keinginan dagingnya sudah tidak ada. Karena kan tadi saya katakan, firman Tuhan katakan ya, bahwa tubuh kita kan masih hidup. Waktu kita menjadi milik Yesus Tuhan, waktu kita menjadi percaya, waktu kita dipenuhi Roh Kudus, ya, waktu kita dibaptis atau apapun itu, ketika Roh Tuhan datang pada kita, tubuh kita kan masih ada, masih hidup. Keinginan dagingnya masih ada. Cuma sekarang, apakah kita mau? Dikatakan tadi di ayat yang ke-24 ini menyalibkannya. Bukan berarti kita bunuh diri begitu ya, bukan. Keinginan dagingnya yang disalibkan, bukan dagingnya yang disalibkan. Keinginannya itu yang membawa kita melakukan hal-hal yang berlawanan dengan keinginan Tuhan. Sebenarnya waktu kita menjadi percaya, waktu kita dilepaskan, itu sudah ada kekuatannya, kemampuannya. Hanya kan begitu, keinginannya kan belum mati, tubuhnya belum mati. Satu, baru kehendak bebas kita itu kan masih ada. Bukan berarti misalnya waktu kita dipenuhi Roh Kudus, kita sudah tidak punya kehendak bebas. Artinya tidak ada pilihan, pasti ngikutin Roh Kudus itu mau. Apa yang dimaui Roh Kudus, kan nggak begitu. Ternyata kehendak bebasnya ada. Tetapi sebenarnya ya kalau kita pikirkan baik-baik, waktu kita percaya Yesus, waktu kita diberikan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, harusnya kan senjata kita, kekuatan kita untuk menyalibkan keinginan daging itu udah makin canggih, makin hebat. Kalau misalnya orang tidak ada Roh Kudus di dalam diri dia, maka dia kan nggak punya kekuatan melawan perbuatan daging ini, keinginan daging. Makanya kalah terus. Tapi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, ketika kita percaya kepada Yesus, sebenarnya kan senjatanya itu kan lebih canggih. Kita pencet aja teng gitu ya, sudah. Tapi kadang-kadang kita nggak pencet. Karena apa? Ya kita masih pingin keinginan daging itu. Masih melakukan perbuatan daging itu. Jadi maksudnya begini ya, kita mau punya senjata seperti apa nih ya. Tapi kalau kita nggak pakai, ya kan kenapa kita nggak tembak musuhnya? Ya karena kita cinta musuhnya itu. Jadi percuma mau dikasih senjata apapun. Ya. Tidak akan bisa melawan musuh itu. Tapi ketika kita percaya pada Yesus, kita dipenuhi Roh Kudus ya, sudah diberikan kekuatan, kemampuan. Tinggal kitanya saja, maukah kita ya? Tidak akan mungkin ada apa ya? Ada effortnya begitu ya, ada upaya kita, tetapi tidak akan apa ya namanya ya? Menjadi lebih besar dari kemampuan kita, enggak. Asal kita mau lawan saja. Roh Kudus ketika kita dilihat ada tekad, ada keinginan, dia langsung akan tolong kita. Tapi kalau dilihat memang keinginan daging itu lebih kuat, ya keinginan daging untuk memenuhi hasratnya lebih kuat, maka ya pertolongan sekuat apapun kekuatan dari Roh Kudus, kalau kita tidak pakai ya tidak akan bisa menolong kita. Jadi untuk bisa kita menyalibkan keinginan daging ini supaya kita mendapat bagian dalam kerajaan sorga, hidup dalam Roh, dipimpin oleh Roh. Jadi ikutilah pimpinan Roh itu, hiduplah di dalam Roh itu. Jangan hidup jangan kita mau kayak menampakkan, menunjukkan keinginan-keinginan daging. Kita harus turunkan dia ya, salibkan dia keinginan-keinginan daging. Kita harus berkata, sana kamu ya. Saya sudah mati bagi keinginan daging, tapi hidup untuk Tuhan. Jadi kita tunjukkanlah hidup dalam Roh itu, dipimpin oleh Roh itu, karena tidak mungkin Roh Kudus membawa seseorang melakukan perbuatan-perbuatan daging. Tidak mungkin Roh Kudus ya memenuhi keinginan-keinginan daging, nggak mungkin. Dia akan bawa kita untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Roma pasal 8, coba kita lihat bagaimana karya Roh Kudus ini yang kita bisa
pelajari di Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 11 mulai saya baca. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita mau dipimpin oleh roh Allah, maka roh Allah itu akan memberi kita kekuatan. Coba lihat betapa hebat roh Allah. Roh Allah yang membangkitkan Kristus Yesus. Maka kalau roh Allah itu ada di dalam tubuh kita ini, maka roh Allah itu juga akan membangkitkan tubuh kita. Kalau begitu roh Allah, ya roh yang sama itu juga bisa memberikan kemampuan kepada diri kita untuk menyalibkan keinginan daging. Jadi kita nggak usah ragukan roh Allah itu. Ya, roh Allah yang membangkitkan orang mati itu. Kalau tubuh yang mati saja bisa dibangkitkan oleh roh Allah. Jadi kita jangan ragu bahwa kita ada kekuatan untuk bisa mengendalikan keinginan-keinginan daging, menguasai diri kita. Karena apa? Ada kekuatan roh Allah yang luar biasa. Kita punya kemampuan. Karena roh Allah itu. Sekarang ya pada akhirnya adalah apakah kita mau dipimpin oleh roh Allah? Jadi kan untuk menyerahkan ya roh Allah yang menjadi pemimpin kita kadang-kadang kan nggak mudah. Kadang-kadang diri kita ya, daging kita lah yang masih kelihatan. Keinginan kita yang masih kelihatan. Tapi kalau kita mau memberikan diri kita dipimpin oleh roh Allah, maka kita bisa membuang keinginan-keinginan daging itu ya, mengendalikan, ya, menguasai. Sehingga keinginan daging itu tidak terlihat, tidak ada, tidak dilakukan, tidak dibuahi. Dia bisa dikendalikan, dia bisa dikuasai. Sehingga walaupun kita masih hidup dalam daging, dalam tubuh, tetapi apa yang kita buat bukan lagi keinginannya yang berlawanan dengan firman. Tetapi adalah perbuatan-perbuatan roh. Perbuatan-perbuatan yang taat kepada firman. Yang menyenangkan hati Tuhan. Walaupun kita kan masih ada di dalam tubuh daging ini. Tetapi bukan keinginan dia, daging ini, tubuh ini yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Yang terlihat dari tubuh kita, daging kita ini. Tetapi perbuatan roh. Terlihat bahwa ada kekuatan roh yang diberikan pada kita. Bahwa roh itu memimpin kita sehingga, kalau kita kembali lagi ya kepada buah roh. Sehingga yang terlihat dalam diri kita yang sudah dimerdekakan Tuhan itu, saya baca ayat 22 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi ketika kita dimerdekakan Bapak Ibu Saudara-saudari, maka buah roh itulah yang kelihatan pada tubuh kita ini. Jadi buah roh, tetapi kan yang menampilkan buah roh ini, menunjukkan, mengeluarkan, menampakkan buah ini, itu kan tubuh kita. Jadi tubuh yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, tubuh yang kemudian ditundukkan oleh keinginan roh. Jadi ketika Tuhan memerdekakan kita, kiranya buah roh itu kelihatan, terlihat pada kita. Ya, ada kasih, ada sukacita, ya bukan apa ya, bukan perpecahan, bukan iri hati, tetapi ya orang bisa melihat dalam diri kita memaafkan, kita mengampuni. Kita tidak menyimpan dendam, kita tidak sirik ya kepada orang lain. Justru kita senang kalau ada orang ya dipakai Tuhan lebih dari kita harus senang. Kalau ada orang yang diberkati Tuhan lebih dari kita harus dengan senang sukacita. Karena apa? Ya, roh itu, buah roh itu ada. Roh itu berproses ya, roh itu bekerja dalam diri kita. Sehingga dia menghasilkan buah roh. Tetapi orang yang memakai kemerdekaan itu
untuk jatuh lagi di dalam keinginan daging, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan daging. Dan tema kita mengatakan, ya firman Tuhan mengatakan, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi ketika kita menuruti keinginan roh itu, menundukkan keinginan daging kita kepada keinginan roh, maka yang dihasilkan adalah buah roh. Orang-orang yang sabar. Haleluya. Orang-orang yang sukacita. Orang-orang yang murah hati. Orang-orang yang baik. Orang-orang yang setia. Orang-orang yang lemah lembut. Jemaat Tuhan yang bisa menguasai dirinya. Jadi kiranya kalau kita sudah dimerdekakan dari dosa, dari perbuatan-perbuatan daging, maka jangan lagi mau melakukan perbuatan-perbuatan daging. Tapi biarlah keinginan-keinginan daging kita tundukkan, kita taklukkan, kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka ada buah roh yang dihasilkan, dilihat di antara Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya. Orang bisa melihat bukan perbuatan daging yang nampak, yang masif begitu, yang kelihatan dengan jelas. Tetapi apa yang kelihatan? Buah roh. Ya, biar di jemaat Tuhan, ya di Ketapang, di Keramat, di Soho bisa melihat bagaimana orang-orang bisa melihat ada buah roh di tengah-tengah kita. Karena apa? Tuhan memerdekakan kita. Kita tidak lagi hidup dalam perbuatan dosa, tetapi kita tundukkan diri kita kepada kehendak Tuhan, kehendak Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian kuasa Tuhan, hancurkan kuasa iblis. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kuasa Tuhan, hancurkan kuasa iblis. Kuasa Tuhan, hiburkan hatiku. Angkat susah, hatiku dapat glory. Semua baru waktu Yesus datang. Haleluya, haleluya. Kuasa Tuhan, hancurkan kuasa iblis. Kuasa Tuhan, hiburkan hatiku. Amin, haleluya. Angkat susah, hatiku dapat glory. Semua baru waktu Yesus datang. Haleluya. Kuasa Tuhan, Haleluya. hancurkan kuasa iblis. Kuasa Tuhan, hiburkan hati.
waktu Yesus datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sudah memerdekakan kami dari kuasa dosa Tuhan, memerdekakan kami dari kuasa iblis. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau lagi diperhamba oleh dosa. Kiranya perbuatan-perbuatan daging itu bisa kami kuasai, bisa kami tiadakan Tuhan. Kiranya keinginan-keinginan daging itu kami bisa kuasai Tuhan, kami bisa kendalikan. Kuatkan kami Tuhan, berikan kekuatan Roh Kudus kepada kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami memuji Engkau, kami bersyukur Tuhan. Kau sudah lepaskan kami dari kuasa iblis, Kau sudah lepaskan kami dari kuasa maut. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau mengulang masa bodoh dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mau lagi mengulang Tuhan masa-masa kami dikuasai dosa. Tapi kami mau hidup bagi Tuhan. Kiranya buah roh itu terlihat dalam tubuh kami, dalam perbuatan kami, di dalam prinsip kami, di dalam perkataan kami. Orang bisa melihat karakter Kristus. Orang bisa melihat karakter-karakter yang daripada Tuhan ada di dalam diri kami masing-masing. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Dengan karakter yang berubah, dengan perbuatan-perbuatan yang sudah dibaharui, dipimpin oleh Roh Tuhan, maka kami akan menjalani hidup ini Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Haleluya, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap perbuatan baik-Mu. Banyak kali Engkau menolong hidup kami masing-masing Tuhan. Karena itu terima kasih untuk semuanya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kuasa Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hancurkan kuasa iblis. Haleluya. Kuasa Tuhan. Hiburkan hatiku. Amin. Haleluya. Angkat susah, hatiku dapat glory. Semua baru waktu Yesus datang. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Dia kuasa, Dia kuasa. Ku tahu Dia kuasa. Ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Dia kuasa, Dia kuasa. Ku tahu Dia kuasa. Ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Hiburkan hati susah, ikatan terlepas. Yang timpang dapat jalan, yang buta melihat. Dia kuasa, Dia kuasa. Ku tahu Dia kuasa. Ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Dia kuasa, Dia kuasa. Ku tahu Dia
timpang dapat jalan, yang buta melihat. Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Hiburkan hati susah, ikatan terlepas, yang timpang dapat jalan, yang buta melihat. Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Hiburkan hati susah, ikatan terlepas, yang timpang dapat jalan, yang buta melihat. Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Hiburkan hati susah, ikatan terlepas, yang timpang dapat jalan, yang buta melihat. Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu, Engkau Tuhan yang berkuasa menolong kami. Engkau Tuhan yang sudah memerdekakan kami dari kuasa dosa. Karena itu kami tidak mau lagi dikuasai oleh keinginan-keinginan daging. Tapi biarlah perbuatan roh itu, buah roh itu yang terlihat dalam hidup kami. Kami masih menghidupi tubuh hidup di dalam tubuh ini. Tetapi bukan perbuatan-perbuatan daging yang kelihatan dalam kami. Tetapi biarlah buah roh itu yang terlihat dan ada, yang keluar dari dalam diri kami, dan orang bisa melihat perubahan hidup kami sejak kami percaya kepada Yesus. Berikan kekuatan kepada kami, kiranya Roh Kudus terus memenuhi hidup kami. Kami mau dipimpin oleh Roh Kudus sebagai anak-anak Allah, maka kami mau dipimpin oleh Roh Allah. Kuasailah kami Roh Kudus, berikanlah kekuatan, kemampuan kepada kami semua. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati ini Tuhan. Kami diberi kesempatan Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Karena itu terima kasih Tuhan, terimalah pujian, penyembahan kami. Kami pun menerima firman-Mu, dan di akhir dari ibadah ini kami percaya ada berkat-berkat yang Kau curahkan bagi setiap kami Tuhan. Ada banyak kebutuhan yang kami bawa kepada Tuhan. Karena kalau bukan karena berkat Tuhan, tidak ada yang mampu kami buat dan kerjakan. Tidak ada hasil yang kami bisa terima. Tapi terima kasih untuk kekuatan-Mu. Terima kasih untuk hikmat bijaksana. Terima kasih untuk rezeki yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan dan kesanggupan. Terima kasih untuk berkat-berkat, kebaikan-kebaikan yang Kau terus buat. Kerjakanlah terus, lanjutkanlah terus kebaikan-kebaikan yang Kau sudah buat bagi kami Tuhan. Kami menunggu dan terus berharap akan kebaikan-kebaikan Tuhan. 1 minggu ke depan, sertailah kehidupan kami masing-masing Tuhan. Dalam pelayanan kami kiranya Engkau menyertai. Di dalam usaha pekerjaan dari jemaat-Mu, kiranya Engkau menyertai dan membuat berhasil segala sesuatunya Tuhan. Perjalanan yang kami lakukan sepanjang minggu ini Tuhan, kami bawa kepadamu Tuhan. Berikan selamat yang daripada Tuhan, sehingga kami selamat pergi, selamat juga pulang dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap rumah tangga yang ada Tuhan. Berikan Tuhan keharmonisan, cinta yang semakin bertambah-tambah antara suami istri. Berkati semua pemuda-pemudimu yang beribadah Tuhan. Kiranya berkat Tuhan bagi masa depan mereka. Berkat Tuhan bagi pendidikan mereka. Berkat Tuhan bagi karir mereka. Berkat Tuhan juga bagi bisnis mereka Tuhan Yesus. Berkati anak-anak kami yang beribadah dengan segala hal yang baik yang daripada Tuhan. Bertumbuhlah mereka menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang cinta Tuhan. Jaga, lindungi mereka Tuhan. Berikan kesuksesan, kejeniusan dalam pendidikan mereka. Berkat Tuhan ada atas mereka. Kalau Tuhan pada ibadah ini ada di antara kami yang sedang dalam masalah, sedang Tuhan
Ada satu kebutuhan yang harus kami cukupkan. Kami percaya Tuhan Yesus, ada mujizat, ada pertolongan yang Tuhan berikan dalam setiap ibadah kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan berkat-berkat kecukupan yang daripada Tuhan bagi setiap kami yang beribadah. Terima kasihlah Bapa di sorga, kami akhiri ibadah kami dan kami akan terima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat-berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus, kiranya datang dan menyertai kita mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Haleluya.